menerima? Kau dengar konteksnya? Lebih besar yang memberi apa yang menerima? Iya, Lebih kau, besar tuan mengerti, atau hamba? Lebih kau besar paham konteks pengutus? tidak? Lebih tinggi pengutus apa yang menerima? Kau Apa itu yang modal diutus? songor, saya ngasih tahu kau. Jawab aja nih Kau pertanyaannya. menunjukkan kau yang gak ada akal. Jawab dong pertanyaannya Lebih Jani. besar pengutus apa yang diutus? Lebih besar, jawab. lebih tinggi nggak tuan ada, atau nggak ada hamba? lebih besar dan tidak besar. Saya bertanya. Di mana dalilnya? Ayo, Oke. kau mengatakan Pak Oke. Budiman gak ada Iya. akal. Kalau Sekarang saya- lebih besar Oke, saya pengutus jawab. apa yang diutus? Oke, saya jawab. Ya, silakan. Kalau pengutus dan yang diutus sama-sama setara gimana? Di mana Kalau dalilnya? kalau Pak Presiden mengutus wakilnya, apakah berarti wakil presiden sama dengan presiden? Kalau kau mengutus suamimu, apakah kau lebih besar dari suamimu? Bukan soal saya mengutus suami. Lebih besar pengutus apa yang diutus? Kau mau analogi apa dengan saya, Nora otak setengah? Oke, sekarang saya Nggak tanya. bisa Nabi Ketika muda. Yesus disalibkan, Kau otak setengah. ketika yang diutus disalibkan, Sebentar, ketika kau di mana? Berdasarkan data kau bertanya. Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus Otak setengah, aku. goblok. Saya bertanya, gak apa-apa saya otak setengah daripada otak ada tapi gak digunakan. Diam dulu David. tenang, Kau diam dulu kau. David. Ya, Efesus Hey. 2 ayat 6. Udah itu aja. Kau diam dulu. Bikin Diam turun ya. dulu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lainnya dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita akan bisa mendapat ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen di Rombang Sahrul. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ilmu jadi saya paham, saya ngerti. Jangan ngukur gitulah Jani ya. Enggak, Itu Bang saudaramu Ajani ini kan nggak sudah bisa kayak berakal. begitu. Iya. Nggak bisa begitu, Bang. Iya, oke. Tunggu dulu. Gimana, boleh Nggak, saya jawab? kalau sebentar. Kalau Anda mengatakan tidak ada akalnya, lebih besar pengutus apa yang diutus, itu aja dulu. Saya pengen lihat akal Anda. Oke, nggak apa-apa. Lebih Lebih besar besar, mana? lebih besar mana? Pengutus apa yang diutus? Pengutus apa yang diutus? Oke, nggak apa-apa. Saya jawab. Ya, lebih besar mana? Iya, silakan. Iya, pengutus yang Anda maksud itu siapa? Yang diutus itu siapa? Saya tidak tanya siapanya, lebih besar mana? Pengutus apa diutus? Lebih besar mana? Tuan atau hamba? Silakan. Pengutus itu
Sekarang gini, waktu Anda mengutus Saya tidak anak tanya Anda ke pengutusnya tempat siapa. rumah kos, Saya tidak tanya apakah pengutusnya Anda siapa. itu Tuhan dan anak Saya Anda tidak itu bertanya hamba? siapa pengutusnya. Yang saya tanya Nora? lebih besar yang memberi Nora? apa yang menerima. Kau dengar konteksnya Lebih apa besar dalam yang soal memberi pengutus? apa yang menerima. Iya, Lebih kau- besar kau tuan mengerti, atau hamba. Lebih kau besar paham konteks pengutus. pengutus tidak? Hah? Lebih tinggi pengutus apa yang menerima, Kau apa itu yang modal diutus. songor, saya ngasih tahu kau. Jawab aja nih Kau pertanyaannya. menunjukkan kau yang gak ada akal. Jawab dong pertanyaannya Lebih Jani. besar pengutus apa yang diutus. Lebih besar, jawab. lebih tinggi nggak tuan ada, atau nggak ada hamba. lebih besar dan tidak besar. Saya bertanya. Di mana dalilnya? Ayo, Oke. kau mengatakan Pak Oke. Budiman gak ada Iya. akal. Kalau Sekarang saya- lebih besar Oke, saya pengutus jawab. apa yang diutus. Oke, saya jawab. Ya, silakan. Kalau pengutus dan yang diutus sama-sama setara gimana? Di mana Kalau dalilnya? kalau Pak Presiden mengutus wakilnya, apakah berarti wakil presiden sama dengan presiden? Kalau kau mengutus suamimu, apakah kau lebih besar dari suamimu? Bukan soal saya mengutus suami. Lebih besar pengutus apa yang diutus? Kau mau analogi apa dengan saya, Nora otak setengah? Oke, sekarang saya Nggak tanya. bisa Nabi Ketika muda. Yesus disalibkan, Kau otak setengah. ketika yang diutus disalibkan, Sebentar, ketika kau yang udah diutus mulai ini disalibkan, kan? apakah pengutus Nabimu juga ikut berkata, tersalib? dengar, nabimu berkata, dengar, Ya, nanti saya nggak ngasih bisa tahu dia kau. diajarin. Cobalah aja nih jangan kemana-mana. Enggak, Iya, yang- jangan keluar tema. Mana? Jangan kemana-mana. Penyerang saya siapa? Tadi Penyerang gini. Kita kembali ke saya tema mau saja. menjawab Budiman. Iya, kita Tapi kembali ke Nora tema ini saja. masuk. Silakan Nora, kau buktikan tidak kalau ada ilmu Yesus dengan itu saya. Tuhan. Nora, saya ngasih tahu kau. Tadi kau mengatakan gini, aku luruskan Kau kembali ya. Tadi pertanyaan Bunda Nora, apakah Lebih besar. pengutus dan yang diutus itu siapa yang lebih Sama. besar? Oke, saya jawab Sama. ya, Bang. Apakah Saya sama diam, gitu? kondusif. Coba jawab, Oke, gitu saya loh. jawab. Oke, saya jawab. Nah. Diam, cuma diam. Begini, Jawaban Bang saya Anjani, begini saya- bahwa begini, Bang Anjani, ntar dulu. kau itu tenang dulu, kau tenang. Enggak, ntar dulu, Kau di tidak ada sini, dalil. enggak, di sini, Nah, Bang. kau tidak ada Enggak. dalil, kau tenang dulu. Host tenangkan dia dulu. Saya jawab Enggak, pertanyaan saya bukan orang. berpihak kemana-mana ini. Host Cuma tenang saya- dulu, host Ya, tenangin sebelum dia, Bang saya Ajani jawab. menjawab, Ini. sebentar kita dengarkan Manurung dulu. Sebentar Ajani ya, catat aja dulu. Astagfirullahaladzim. Silakan Bang Manurung, silakan. Silakan Bang Manurung Bisa- sebentar. Oh, enggak panik, saya Iya. enggak panik. Masa Bahkan begini? saya lihat kalian ini, aduh. Sabarlah Ajani, kamu ini nggak sabaran aja. Udah, silakan Bang Manurung, lanjut. Oh ya, silakan Ajani, lanjut. Manurung udah malas lihat Silakan kamu. Bang Manurung yang katanya tidak ada akal kepada orang yang berakal. Iya. Oke. Tadi apa pertanyaan Manurung? Saya tidak tahu nih Manurung. Pertanyaan Bunda Nora barusan itu kok jawab. Ulangi Bunda Nora. Oh, pertanyaannya. Bunda Nora. Mana yang lebih tinggi, pengutus apa yang diutus? Oke. Silakan jawab aja nih, jangan kemana-mana ya. Oke. Nah, jawab Iya, aja. saya nggak kemana-mana. Saya langsung jawab to the point. Yang penting kalian kondusif aja. Yang saya minta tuh kalian kondusif gitu. Oke, pertanyaan kan orang saya jawab lah. Apa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Pengutus apa yang diutus? Ini jawaban saya bahwa yang mengutus dan yang diutus sama-sama setara di dalam keilahiannya. setara. Sama-sama besar. Iya, karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Amin, puji Ya Tuhan. udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu ngomong itu pakai data atau pakai congor? Gini aja nih, kamu ngomong pakai data atau pakai congor itu? Saya pakai data. Boleh saya baca datanya? Ah, di mana datanya? Di mana datanya? Oke, baik. Bapak Oke, pengutus oke. dan diutus setara di mana tulisannya? Oke. Oke. Ah, kalau gitu saya balik bertanya sama Nora, di mana ada tertulis? Pakai data dong, data dulu. Iya, nanti saya Ya data, di mana datanya Gampang pengutus itu, dan diutus gampang. itu setara Host, di mana? Gampang host, gampang host. Ya host. sebutkanlah datanya, bacakan. Di mana? Oke. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baik, Dan firman itu adalah telah menjadi Allah. manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang menjadi manusia itu, ya nggak apa-apa. Yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 nomor 14, firman Allah atau Allahnya, silakan. Firman Allah telah nuzul. Firman Allah, berarti bukan Allah yang jadi manusia. Jadi manusia. Iya. Firman itu setara dengan Allah, sehakikat. Ya nggak dengan apa-apa, Allah. mau kau bilang setara nggak apa-apa. Iya, Di sini iya, itu. berdasarkan Yohanes 1. Itu doktrin kami. Berdasarkan Yohanes Terus 1 itu mau nomor bantah 14. apa? Ya aku nggak nanya itu. Kamu kan membawakan Yohanes 1 ayat 1. Iya, Pertanyaanku, dalam Yohanes 1 nomor 14, yang menjadi manusia itu firman-Nya Allah atau Allahnya? Silakan. Firman Allah telah turun. Berarti bukan Allah.
Berarti bukan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri juga. Oh, berarti Allah. Yang benar yang mana nih? Allah atau firman yang jadi manusia? Yang mana yang benar? Iya, oke. Ah. Oke. Roh jiwamu adalah kamu, hakikatmu adalah kamu sendiri kan? Iya, analoginya kemana-mana. Kamu itu terbatas. Siapa yang berfirman? Coba, siapa yang berfirman? Coba, siapa yang berfirman? Siapa yang Oke, berfirman? Oke, saya kasih saya waktu ngomong dikit. Iya, siapa yang berfirman? Oke, semenit. Siapa yang berfirman? Saya ngomong. Ya, saya ngomong. Oke. Yang berfirman siapa? Silakan. Siapa yang berfirman? Ya. Yang berfirman adalah Allah Bapa. Yang berfirman adalah Allah. Lalu yang menjadi Yesus ini yang berfirman itu atau firmannya? Firman Allah yang ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Berarti Yohanes bukan 1 bukan ayat yang 1 berfirman itu sudah ya? jelas. Berarti bukan yang berfirman itu yang jadi Yesus kan? Bukan yang berfirman kan? Yang Bukan. berfirman Lalu yang mana adalah yang Bapa, Tuhan? yang adalah Lalu sumber. yang mana yang Tuhan? Yang berfirman itu atau firmannya yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Coba. Yang bergelar Tuhan itu adalah Yesus. Dengar baik-baik. Sebentar dulu. Begini Tuhan. abang. Sebentar dulu bang. Jadi sabar. Saya bikin satu pemahaman saja. Sebentar Bang. dulu, saya selesaikan dulu. Sebentar. Untuk membuktikan untuk dulu. membuktikan yes Waduh, pengutus dan diutus kalian setara ini aja tak kemana-mana dalilnya. Takut semua kalian ini. Nggak ada waktu kesempatan saya Oh, ngomong. Tadi pertanyaan penipuan aja. pertanyaan Bunda Nora sangat sederhana kok. Tak kemana-mana dalilnya. Nora. Pak Budiman, Kenapa yes. Kenapa kalau saya mau ngomong tuh kalian cut. Nggak Ngomongnya bisa ada waktu kemana-mana saya ngomong. ini. Iya. Begini, Nggak Bang, kemana-mana. Aku udah Tidak belajar bolak-balik. gratis. Tidak Aku bolak-balik bolak-balik. kalian aja yang tidak paham. Sedangkan nabi kalian itu pernah setan itu memasukkan kata-kata lisan ke dalam lisannya nabi. Itu gimana? Benar tidak Bang Hos? Daripada Tuhanmu kerasukan coba. Tapi Kalau nabi manusia daripada Tuhan kerasukan Belzebul gimana coba? Oke, tapi begini Bang. Nah. Tapi nabi kenabian Makanya jangan Bos. kemana-mana lah. Jangan kemana-mana. Itu Sebelum kerasukan dia diambil kenabiannya itu- keluarganya karena dikira gila. Sebentar. Iya. Kenabiannya itu justru terkonfirmasi dari seorang Yahudi. Kenapa kenabiannya itu justru terkonfirmasi tervalidasi? Gini aja nih, kita diskusi yang benar. Jangan kemana-mana apa? dulu. Kemana-mana. Iya, saya tanya. Ini bulan puasa, saya tanya. Jawab, kita iya, hindari yang kayak Iya, gituan. makanya saya tanya. Oke, saya tanya. Sekarang saya compare dong. Coba tadi pertanyaan Bunda Nora tadi, Oke. kau Mana mengatakan datanya? yang mengutus dan pengutus itu setara. Mana datanya? Setara. Saya udah katakan bahwa setara. Mana? Udah. Mana? Oke, saya tanya mana? Dalilmu juga di mana? Pertanyaanmu ada di dalil mana? Loh, Kacau. Nora kalian dengan trik-trik kalian Bertanya. kalian tuh Orang bertanya kok mesti pakai dalil. kalian itu nggak ada apa-apanya. Pertanyaan kau ada tertulis di mana? Iya, pertanyaan kau ada di mana dalilnya? Ternyata Pak Budiman yang tidak berakal Ternyata adalah apa? manusia titik. Bang, kami suruh ya. Manusia yang di bawah. Bertanya harus pakai dalil. Nora dengar. Oh ya, Joyce. Bertanya harus pakai dalil. Kenabian Muhammad tervalidasi dari seorang Yahudi bernama Waroka. Coba aja nih, kamu kan congor aja dari tadi. Kamu nih congor terus dari tadi. Coba kita ganti Joyce. Joyce kamu oten? Oten dia, oten. Oten ya. Silakan Joyce. Nanti habis ini ke David. Ini Anjani ini pokoknya jawabannya. Pokoknya harus Tuhan gitu. Banyak bicara nggak membuktikan Enggak. kamu benar Iya. atau Saya bisa terlalu buktikan, Anjani. cuma kalian Banyak. kan terus. Saya ngomong, Nora ngomong. Udah saya gantian ngomong, gantian aja nih, gantian. Ya udah, silakan Joyce, silakan. Iya, menurut iman kekristenan ya Pak ya. Ini iman. Iman itu dia bertumbuh dari dalam pribadi seseorang, kepercayaan seseorang. Jadi ini menurut keimanan kekristenan. Kalau keimanan bapak-bapak, ibu-ibu itu kita tidak mempermasalahkan. Begitu. Jadi kalau keimanan di dalam kekristenan, Allah yang bernama Yesus itu adalah satu. Kita lihat tadi Bang Ajani tadi sudah kasih tahu, tapi ini saya mau kasih tahu sedikit saja.
Yohanes 1 pasal 1 itu dia mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Kita paham dulu tentang ayat ini dulu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam kekristenan menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nah, Allah itu adalah Bapa. Jadi kekristenan menyebut Allah itu Bapa. Makanya kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 12. Yang bisa menampilkan ayat, coba tampilkan dulu. Saya HP cuma satu di sini. Bacakan aja Pak, bacakan. Bacakan aja. Saya tidak bawa ini Alkitab di sini, kebetulan di tempat kerja, Pak. Terus gimana nih? Ya, aku lagi di tempat kerja, Anda bawa. Ya apa yang mau ditanggapin sama Pak Budiman ini kalau kayak gini? Sampai ngantuk Pak Budimannya tuh. Iya, sebentar dulu, nanti akan ditanggapi sebelum. Kalau ada yang bisa, ini kata ini Pak Ajani bisa buka data nggak? Ada nih kan congor aja nih. Congor aja nih. Nah, silakan aja nih. Kau bilang congor, kau sendiri nggak ada apa-apanya. Berdua yuk. Kamu tadi aja nggak jawab yang jadi Bos, kalau mau manusia. bertanya harus pakai data. Dari mana Iya. pertanyaan itu harus menunjukkan data? Terus Jawabanlah yang memakai data, Jani. kau tanyanya juga Setiap pakai orang data, bertanya, Nora. jawaban itu yang memakai data. juga. Sekarang Kau datanya di pakai mana? data. Pengutus Mana dengan datamu? yang diutus Datamu itu di mana? setara. Kau bertanya, datamu di mana? Berdasarkan data kau bertanya. Bapak yang mengutus aku. Bapak yang mengutus Otak aku. setengah, goblok. Saya bertanya nggak apa-apa sih otak setengah daripada otak ada tapi nggak digunakan. Diam dulu Goblok, David. tenang, Kau diam dulu kau. David. Marah Ya, ya. Efesus Hey. 2 ayat 6. Udah itu aja. Kau diam dulu. Bikin Diam turun ya. dulu. Sudah jawab. Oke. Kau Pengutus dengan bertanya juga yang berdasarkan diutus data. di mana Jangan setara? bertanya berdasarkan Pengutus dengan asumsi yang kau. diutus, Supaya pengutus saya yang dengan yang jawab pakai diutus data. itu di mana setara? Walaupun dalam rupa Allah. Ah, Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itu Efesus 2 ayat 6. Sudah itu aja Tidak jawabannya. menganggap Bikin turun kesetaraan ya. dengan Allah kan? Tidak menganggap kan? Berarti nggak Ya udah. berarti nggak setara dong kalau kayak gitu. Nggak setara dong. konteks kan. Kalau Nora sih dianggap loh, kalau setengah amat dianggap. Pengutus Masih dengan yang ngomong. diutus itu sama. Ketika saya Ya. mengutus anak saya, berarti anak saya sama dengan dalilnya saya. di mana? Dalilnya di mana? Oh. Tunjukkan dalilnya. Bahwa yang mengutus dan yang diutus itu siapa yang lebih besar? Ayo, tunjukin dulu. Baru supaya Sekarang saya saya jawab tanya. dengan dalil. Loh, Baca Yohanes 13:16 itu. Oke, saya buka. Saya Seorang lihat. hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ya, itu perkataan siapa ke siapa? Yang perkataan Yesus itu kan Iya, kepada siapa? kepada para murid. Betul. Iya dong. Ya udah. Ya Di udah, situ Yesus membuktikan katakan Yesus kepada mengaku muridnya. sebagai utusan. Nah, kita tanya nih, ada Romualdo baru naik ini. Anda yang bawa, Anda sendiri yang jawab. Udah. Sudah jawab. Iya, dia mengaku sebagai utusan. Ya, Romualdo, gimana Romo? Ini ada Anjani kesurupan dari tadi nih. Masa bertanya harus pakai data? Romualdo gimana nih? Saya Si Ajani karena nih. begini, Bang. Saya kalau bertanya kepada Anda, saya akan pakai data, Bang. Soal keimanan Anda, saya akan pakai data, Bang. Saya tidak mau berasumsi. bukan begitu loh. Tadi kan yang kita Saya nggak ngaji mau itu kan bertanya begini, Yohanes sebentar, 5. Nora yang terhormat. Kau diam, Nora kau diam diam dulu. dulu. Kalau gitu kau diam dulu sebentar aja nih. Dari tadi kau yang banyak bicara. Kau diam dulu. Kau nggak usah bilang astagfirullah. Mulutmu memakan bayi dua. Jangan kau mengucapkan nama Allah. Jijik aku. Dengarkan baik-baik ya. Tadi kan yang kita bahas Yohanes 5:30. Bapa yang mengutus aku. Nah sekarang pertanyaannya, lebih tinggi mana pengutus apa yang diutus? Terus kau menjawab, itu setara. Pengutus dengan yang diutus itu sama-sama derajatnya. Nah saya diminta sama hostnya, mana datanya setara? Kau balik-balik kemana-mana. Pengutus ketika Coba, kau Profesor, mengutus saya dulu. anakmu, ketika kau mengutus anakmu, apakah berarti kau dengan anakmu setara? Walaupun saya utus mama saya, karena saya yang mengutus memang lebih tinggi. Bukan soal derajat apanya, lebih tinggi yang mengutus daripada yang diutus. Bukan soal derajat umurnya,
Lebih tinggi, Ya, oke, lebih oke. besar yang memberi Oke, kuasa oke. daripada Iya, yang Kak Nora, menerima. Lucu Oke, oke. pula kau. Oke, artinya yang Kak Nora kasih itu kan analogi. Coba Kak host, Nora host ambil perbesar contoh saya dulu, sebagai perbesar manusia, saya kan? dulu. Artinya analoginya Kak Nora itu, Kak Nora ambil dari kehidupan kita sebagai manusia kan sehari-hari. Artinya Kak Nora tidak bisa menyamakan Bisa baca Allah tidak? yang Bukan, Maha bukan soal Kuasa. menyamakan Sebentar. loh Ajani. Ini memakai bahasa Indonesia. Ini memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Tuhan. Kok nggak bisa sih? Astagfirullahaladzim. Lucu pula kau. Nabi Kak Nora diutus, tanya Nabi sebentar, Musa Kak Nora. diutus oleh Tuhannya. Nabi Kak Nora Daud gimana diutus sih? oleh Aduh. Tuhannya. Apakah berarti sama? Udah turun aja lah kau. Malas sekali aku tengok kau. Banyak kali cerita. Bunda Nora jadi moderator, terserah Bunda Nora mau ditendang mau diapain. Ya udah turunin saya aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Bagus. Kau belajar aja lah. Ini tadi saya dengan saya atau dengan ya turun aja lah. Kamu tidak hargai orang. Bukan tidak hargai bang. Kau juga turun aja lah kau. Kau memang otak pun juga samanya dengan si Ajani. Masa pula pengutus lebih sama dengan utus? Gak usah apa Pak Budiman. Jangan sakit kepalamu Pak Budiman. Botakmu nanti kayak Paulus pula. Kenapa jadi kau cukur botakmu? Nggak ganteng lah kau. Nanti nggak ada istrimu lagi nanti. Budiman inilah. Di mute itu. Enggak, kita dengar dulu sampai selesai narasi orang itu biar dapat nilainya. Apa narasi? Enggak begini loh Pak Budiman. Ya, apa narasi yang bisa kita dengar dari ODGJ? Ketika dia mengatakan utusan dengan yang diutus dengan pengutus sama, itu sebenarnya sudah tidak sehat. Tidak sehat. Kasihan yang di bawah. Apa sehatnya? Ketika dia mengutus anak dia, apakah setarap? Sekalipun kita mengutus orang yang lebih tua, lebih tinggi kita punya, apa karena kita yang mengutus dia? Gitu loh. Disapa dulu host yang baru masuk. Iya, Sebenarnya juga dari dulu memang saya juga jujur aja ya. Belagu ya. Dulu memang saya memang Balugu Ya kita sapa Kristen. dulu Bang Budi, kita sapa Balugu dulu. Kristen. Ya, Balugu Oten ya. Monitor. Arif. Monitor. Islam. Oh, yang Islam. Islam ada yang mau disampaikan Bang, kalau bisa Oten yang kita tambah Bang. Yang Muslim sudah cukup. Udah. Yuhiza kamu Kristen atau Islam? Islam Bang, Islam. Islam. Salah satunya aku turunkan ya, karena kita siapkan satu slot lagi untuk Oten gitu. Di sini ya Bang Arif ya, aku turunkan. Aku pun turun nggak apa-apa juga. Oh ya, makasih Adinda Yuhiza. Bantu tap-tap layar ya teman-teman muslim di bawah. Bantu tap-tap layar supaya komalnya bisa bertahan hingga selesai. Sehingga Bang Manurung ini sampai kalau bisa kita upayakan untuk bisa menyadarkan teman-teman Oten yang lainnya gitu. jauh lah. Karena gini Bang, kalau untuk mengarah ke situ masih jauh lah. Karena Sekarang begini Bang Manurung, Kristen yang berbicara gitu. Kalau Islam yang berbicara, mungkin Kristen nggak percaya kan gitu. Tetapi kalau Kristen yang berbicara, nah ini luar biasa ini. Sampai Anda dikatakan tidak ada akal loh. Karena memang di pemahaman saya itu memang seperti yang saya narasikan tadi itu, dari sekian banyak nabi bahwa hanya Yesus lah yang berbicara bahwa dia adalah utusan dan juru selamat. Gitu loh. Karena apa? Dasarnya Tapi Bang apa? Manurung lupa di dalam Akulah- Matius 15. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampaikan Betul. tanpa oleh aku. Nah, Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani umat Israel. Nah. Ya udah. Di luar dari Bani Israel nggak ada. tapi di Markus 16 Coba ayat lihat. 15. Coba. Markus 16. Oke, ini saya suka saya kaji. 15. Markus 16. Markus 16. Apa dikatakan? Jadikanlah Ayat semua 15. bangsa. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Betul? Bangsa, karena ada bangsa itu, bangsa lain dan segala makhluk.
Nah, tidak ada bangsa lain. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dunia. Oke. Kan dunia. Nah, sekarang oke, kita balik kepada ini. Bentar ya, bentar. Itu Yesus juga berbicara itu pada saat mau naik ke surga. Itu pembicaraan Yesus yang di Markus 15 ayat 16 itu. Yang 16. Hotel Kita gak usah buka di panik dalam lah di Matius bawah. 10 ya. Matius 10 ya. Kita buka ya. Panik Gimana ya? di bawah ini. Matius 10. Apa kata Yesus kepada muridnya? Nah, ini yang jadi kontradiksi. Markus 16 akan dipertanyakan. Itu siapa? Siapa yang mengatakan itu? Oke, Matius 10. Saya buka manual dari Bible langsung. Matius 10 nomor 5. Apa dikatakan? Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya, tapi itu memang Yesus memang berbicarakan itu. Tapi dengan bertahap, sesudah Yesus mau naik ke surga, Yesus juga membicarakan. Itu yang Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebentar. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Yesus kan? Itu kata Yesus kan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Betul? Yang di Markus 16 ayat 15 itu kurang lebihnya itu beritakanlah Injil kepada muridnya. Bukan, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dunia. Gak ada semua bangsa-bangsa. Jangan nambah-nambah Pak Budiman. Yang ada kata dunia. Ada kata dunia. Coba lihat. Kata dunia ada. Itu kalau untuk itu nanti aja Bunda, nggak usah dipaksa. Matius 28 enggak. Bukan begitu. Jangan Enggak bukan apa-apa. soal Enggak apa-apa. Matius 28 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kan tidak begitu. mentuhankan manusia. Dan itu yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan semua bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, murid Yesus ini bangsa apa? Bukan, itu salah itu isinya. Markus 16 yang tadi apa itu Markus 16 ayat 15. Coba. Oke, Markus 16. Tadi saya kan sudah buka loh Pak Budiman. 15, Itulah yang saya baca. Ya ampun. Pak Budiman ini loh Bible kamu nih loh. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Iya, dunia. Beritakanlah Injil. Iya, dunia. Karena Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, sekarang Markus 16 itu, coba kalau dicari datanya, ini tidak ada dia punya kodeksnya ini. Ini nggak ada, ini penambahan. Itu perkataan Yesus itu, Bu Nora. Paham nggak sih Pak Budiman? Pak Budiman pernah nggak sih mempelajari kodeks? Nah, Kalau sampai ke sana saya belum. kalau Anda tidak sampai ke sana, bagaimana mungkin Anda mengotot? Begini Pak Budiman, kita pakai akal dulu sedikit ya. Kalau di dalam Markus 16, Yesus mengatakan beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kenapa di dalam Matius 10 tadi itu berbeda? Berarti data Anda kontradiksi. Mana yang mau dipegang? Ya makanya memang saya akun. Tunggu dulu Pak Budiman. Sebentar. Iya, sebentar Pak Budiman. Begini Pak Budiman ya. Kalau misalnya ya, ada satu negara pemerintah kepalanya cuma satu. Nah, di provinsi yang 3 provinsi, mungkin provinsi Sulawesi ini, Sulawesi itu 3 provinsi, hukum peraturannya tentang berkendaraan berbeda dengan yang di Jakarta. Nah, ini tidak mungkin. Yang namanya hukum ya, itu pasti satu, apalagi untuk di wilayah tertentu. Nah, Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan menyimpang dari Bani Israel. Tapi tiba di dalam Markus, beritakan Injil ke seluruh dunia. Mana yang mau dipegang? Ya makanya saya jelaskan dulu. Bisa nggak? Udah. Oke. Silakan. Oke. Memang Yesus, memang yang di apa itu? Beritakanlah Injil ini kepada
domba-domba hiangan yaitu Bani Israel. Benar, itu perkataan Yesus juga. Tetapi dengan tegar tengkuknya bangsa Israel dan orang Yahudi pada saat itu, ada juga bahwa Yesus juga berbicara pada saat udah mau bangkit ke surga. Dia juga berbicara, beritakanlah Injil ini kepada seluruh bangsa di dunia dan segala makhluk. Karena memang di situ bertahap, bukan langsung satu waktu gitu loh. Jadi pada saat Yesus itu untuk Bani Israel, memang Yesus itu pada saat itu memang untuk di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Tapi sudah dia mau bangkit, dia juga mengajarkan dan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ini ke seluruh dunia, gitu loh. Sekarang begini, Ya, kalau kayak yang dikatakan itu di mana tertulis? yang mana yang dikatakan mana maksudnya? Pada waktu dia mau bangkit, dia sudah bangkit, dia menyuruh lagi muridnya memberitakan ke sampai seluruh dunia. Ya memang itu yang di Markus 16 itu memang dia itu memang kalau kita telusuri kalau Oke, kita baca semuanya ya. Oke, kita baca semuanya ya. Surga. Oke, ini saya baca dari 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, bukan dalam namaku, demi. Coba nanti bedakan demi dengan dalam. Mereka mengusir-usir setan-setan demi namaku. Oh iya, bukan dalam namaku. Tapi kenapa kadang pendeta-pendeta dalam nama Yesus, bukan demi nama Yesus. Nah, nanti itu dibedakan ya. Oke, demi dengan dalam bukan permasalahan di situ. Oke. Itu satu. Terus mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus pernah berbicara dalam bahasa-bahasa baru? Itu satu. Terus mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apakah ada orang-orang Kristen ketika dikabarkan menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis, ketika minum racun maut dia tidak akan celaka? Terus apa katanya lagi? Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, Allah itu kan adalah roh. Roh itu tidak bisa dilihat. Dari mana tahu? Penulis Markus ini mengatakan Yesus ada di samping kanannya roh. Apakah Markus melihat roh? Nah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Banyak yang di sini yang akan menjadi pertanyaan. Apakah mungkin roh? Yesus mengatakan Bapa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Penulis Markus tahu dari mana Yesus duduk di sebelah kanan roh. Berat kalau kita sampai membuktikan itu nanti, karena ini berat gitu Pak. Sampai kita buktikan harus ada bukti dan fakta nyata bahwa itu sebelah kanan Bapak. Siapa nggak bisa? Bukan begitu Pak Budiman. Dari mana mereka sekarang? Nanti kita pertanyakan. Oh, Markus melihat. Kalau mereka tahu Bapa ada di sorga, di sebelah roh bisa dilihat. Pertanyaannya lagi, bagaimana bentuk sorga? Apa isi kita mati dulu lah baru kita apa gitu loh. Tapi kalau yang kedua Pak Budiman, sebentar Pak Budiman. Yang kedua, apakah roh bisa duduk? Boleh. Apakah roh bisa duduk? Tunjukkan sama saya roh yang bisa duduk. Kecuali roh penasaran ya. Di dalam Keluaran 33 nomor 20 apa dikatakan? Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Diam dulu Calvin. Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Berarti apa? Yang bisa melihat Allah. Diam dulu Calvin. Kau diam dulu. Kok kalau masuk jangan kepanasan. Saya dengan Pak Budiman. Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Nah, pertanyaannya, siapakah yang bisa memandang wajah Allah? Aduh, Bunda Elmiza tolong di mute dulu. Siapakah yang bisa memandang wajah Allah? Yang bisa hidup. Nah, sekarang Markus menuliskan
menuliskan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Markus bisa hidup melihat Allah? Yesus saja mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Terus tahu dari mana Markus bahwa Yesus ada di sebelah kanan Allah? Apakah Allah berbentuk? Bukankah kalian mengatakan Allah itu adalah roh? Kalau itu pertanyaanmu Bu Nora sulit itu, nggak mungkin kita melihat orang, nggak mungkin kita melihat surga. Kita melihat surga itu tunggu mati dulu, Wak. Udah itu jawabnya. Markus ngarang-ngarang. Aduh, berat itu, Nora. Berat. Buat kakak Nora dan semua teman-teman. Berat. Ya, siang. Assalamualaikum buat Islam. Salam untuk orang-orang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bang Sahri, Lanjut. Bunda Nora, boleh saya bertanya sama ini saya mantan Oten ya, sama mantan Kristen. Boleh saya bertanya sama mantan-mantan sama orang Kristen ini? Tunggu dulu Bang, sebentar dulu Pak Budiman. Tolong saya Pak Budiman. Roh ini nggak bisa kelihatan tuh dari mana sih Markus? Udahlah Bunda, berat itu, kalau itu berat itu. Saksi belum ada. Iya kan? Jadi Markus ini benar. Hah? Markus benar. La 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 la. La la la. Silakan lakimu silakan kalau mau bertanya Pak Budiman. Oke Bang, Saya tanya silakan. apa yang ditanyakan Abang, apa ini? Oke, iya. Terima kasih. Lakimu. Terima kasih atas waktunya ya. Untuk Karena ntar lagi dua saya mau pertanyaan untuk tanya. Bang Budiman sama Bang Balugu. Bang Balugu ini Oten kayaknya. Saya sering lihat soal. Satu pertanyaan Bang Budiman. Apakah Kristen itu suatu agama? Dua. Kristen itu suatu Ya, agama. satu bentar dulu. Nanti langsung dijawab semua. Dua pertanyaan saya. Satu, Langsung tiktokan aja Bang lelaki, nanti lupa. Tanya satu Ya. jawab langsung, tanya satu langsung jawab gitu aja. Oke. Nanti lupa dia. Apakah Kristen itu suatu agama? Itu satu. Itu aja. Langsung jawab Bang Budiman. Langsung Kalau jawab. Kristen suatu agama, Yesus tidak membawa agama ke dunia ini. Kalau dibilang suatu agama ya, karena mendirikan Kristen itu adalah si Paulus. Agama Kristen itu adalah si Paulus. Julukan ya, berarti bukan agama ya, julukan ya. Hah? Julukan tapi bukan agama ya. Iya, karena Yesus juga Sebutan, tidak sebutan. membawa agama ke dunia, tidak membawa agama dia. Ya udah, sudah terjawab Bang lelaki. Lanjut pertanyaan kedua. Oke, siap. Untuk pertanyaan kedua, Bang Budi, masuk akal enggak, logika enggak ada satu Tuhan yang bisa berak, bisa pipis, tidur, makan gitu? Oh, dia tidak percaya ya itu Tuhan Bang lelaki. Oh begitu ya. Makanya beliau ini kita besarkan Bang Manurung ini. Karena Bang Manurung ini dia Kristen, karismatik gitu ya, tetapi tidak mengimani Yesus itu Tuhan. Sama. Dia mengimani Yesus Sama itu dengan utusan saya. Tuhan. Dari kecil sampai umur 36 saya. Apa itu? Ini Panada langsung kepanasan ini, nggak apa-apa. Oke, itu aja. Terima kasih semua Yaudah. penonton Bang Fahri. Sama-sama. Bukan Unitarian David, beliau itu Protestan. Nanti kita tanya lagi Manurung ya. Dia bukan Unitarian, dia Kristen karismatik. Ini mungkin lagi sedang telepon. Nah, silakan Bang Budiman Manurung. Tadi Anda dituduh Unitarian, buat kesaksian. Apakah kamu itu Unitarian atau saksi Yehova? Siapa bilang? Si Ada tadi oten-oten di bawah David Batman. Coba dengan tegas jawab. Apakah Ya, kalau kamu dia Unitarian manusia, atau saksi begini, Yehova? Gini loh, iman ini adalah pribadi kita dengan Tuhan. Karena di Kristen juga itu di pribadi saya. Iman ini adalah pribadi lepas pribadi. Itu urusan kita sama Tuhan. Mau dia menuduh saya seperti apa dan bagaimana, itu urusan dia, itu hak dia. Itu tidak penting buat saya. Sebentar izin host. Saya sedikit mengapakan ya. Pak Budiman ini udah berapa kali
kami berdiskusi, betul ya, dari room Akang Kian Santang, room Fandi Ahmad, room Ustadz Abu Yastrong, betul ya Pak Budiman? Ya. Dia selalu menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Itu terus yang kita diskusikan sampai Pak Budiman mengatakan, ketika saya mengatakan Bapa Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Tuhan, berapa Tuhan Anda? Satu. Kenapa bisa satu? Ya gak usah gunakan akal katanya, betul Pak Budiman? Ya itu karena enggak dengar dulu jawaban saya. Ya, tunggu dulu sebentar. Saya cuma mengapakan yang di bawah. Pak Budiman ini dulu memang berdiskusi sama saya, ngotot bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi alhamdulillah ketika saya baru tahu Pak Budiman akhirnya mengatakan memang Yesus sebenarnya di dalam Bible itu adalah hanya seorang utusan. Makanya saya kaget di situ. Karena dulu dia ngotot Yesus Tuhan. Itu makanya saya tentang kemarin tuh. Ya itulah makanya begini dulu. Ya itulah dengan berkembangnya pengetahuan kita dengan apa dan saya juga membaca-baca ulang-ulang Alkitab itu. Bahwa benar-benar di situ Yesus tidak pernah berbicara bahwa dia adalah Tuhan. Jadi memang dulu awal memang saya akuin karena apa? Karena saya menuruti apa yang diajarkan oleh pendeta gereja gitu loh. Tapi dengan saya belajar, saya baca ya, dari saya belajar, saya menyadari saya pahami, ya gitu loh. Betul. Karena apa? Memang Pak Budiman kemarin bilang nggak usah menggunakan akal ketika mengimani konsep ketuhanan di dalam Kristen. Betul kan Pak Budiman? Masih banyak YouTube kita loh. Ada di YouTube. Katanya memang tidak perlu menggunakan akal. Tapi alhamdulillah. Ini hotel-hotel udah kepanasan di bawah ini. Pak Budiman akhirnya menggunakan akal. Biasa aja. Ya, tambahan sedikit ya. Jadi sebenarnya memang itu gini loh. Pak Budiman Biasa, menggunakan akal. santai. Jadi di dalam diskusi ini memang yang belum saya tahu jadi saya tahu gitu loh. Banyak saya pelajari gitu. Mantap Pak Budiman, saya suka sama Anda. Berarti Tapi orangnya mengenai fair tentang ya. Yesus, tapi mengenai tentang Yesus adalah juru selamat itu harga mati. Menurut saya. Memang juru selamat. Para nabi itu juru selamat memang. Para nabi itu adalah juru selamat. Pak Budiman hebat. Kaumnya. Imannya bagus, Pak Budiman. Aku tambahin sedikit ya tentang menggunakan akal itu ya. Dan memang ya Yesus itu bisa jadi Tuhan kalau orang itu tidak menggunakan akal sehat tadi gitu. Dan memang begitulah yang diajarkan oleh Kristen ya, menggiring orang dengan berbagai doktrin dan untuk menghilangkan akal sehatnya gitu. Contoh ya, dalam sakramen Ekaristi itu pendeta di gereja ngasih makan roti tapi dianggap daging, ngasih minum anggur tapi dianggap darah. Nah ini sebenarnya teknik-teknik mensugesti orang ya, menggiring orang untuk mengambigukan, mencampur adukan, membiaskan makna satu objek dengan objek yang lainnya. Dengan kata lain, mengajak orang untuk tidak lagi berpikir secara objektif begitu. Tidak lagi menggunakan akal sehatnya melihat fakta, data, dan kenyataan itu ya. Padahal objektivitas itu adalah faktor paling penting bagi kita untuk dapat mengidentifikasi suatu itu benar atau salah gitu. Karena benar dan salah itu tergantung kepada fakta, data, dan objeknya, alias dia bersifat objektif ya. Contohnya depan saya Pak Budiman, lalu saya bilang ini Pak Budiman gitu. Nah itu namanya ucapan saya benar ya, karena sesuai dengan fakta, data, dan kenyataan dan objeknya. Perkataan saya itu namanya disebut sebagai objektif gitu ya. Nah kalau saya bilang ini Ibu Nora gitu, salah gitu, karena depan saya tadi Pak Budiman, tidak sesuai dengan fakta kenyataannya. Jadi di sini poinnya adalah objektivitas itu adalah faktor paling penting untuk kita sebagai manusia ya yang berakal sehat ketika kita berkomunikasi, berbicara, berinteraksi dengan orang lain yang di sana memerlukan kepastian hukum, kejelasan identifikasi gitu ya. Nah, objektivitas inilah yang dihilangkan oleh kekristenan yang diajarkan oleh gereja-gereja, oleh pendeta-pendeta itu. Maka kekristenan itu kemudian merasa tidak aneh ya, bahwasanya Yesus manusia itu sebagai
adalah juga Tuhan gitu. Padahal itu ambigu gitu. Kenapa? Ya karena sudah disetting begitu banyak pengajaran dan liturginya. Ya itu. Ya Bang Daging, ini aja Bang Daging. Menurut Bang Daging Tuhan itu artinya apa? Kita samakan persepsi dulu. Nah, aku ajarin David ya, biar kamu nggak Nggak beleng-beleng. usah ngajarin, nggak usah nanti. Ya, karena nggak kamu usah. nggak paham. Kamu aja kamu bilang aja, Tuhan itu artinya apa? Coba. Ya gini, untuk memahami Tuan. satu hal objek Pasti ya. Tuhan ya. dari jawaban Kristen Tuhan. Iya, yang gini. jelek sekali muka lu Bang. Pertama, David, berbahasa itu tidak boleh sembarangan sebenarnya ya. Sudah kok contoh definisi ya. dulu Tuhan itu artinya apa? Ya aku jelasin Tuhan. dulu ini. Udah dibilang Ini Tuhan, Tuhan. maksudnya. Iya, Jangan bentar. kamu Yang bilang ditanya Bang Daging, Bang kau Saru yang tanya jawab. definisi Tuhan, tapi yang kau jelaskan konsep Tuhan gitu. Ini kan beleng-beleng gitu Ya ya. nggak apa-apa, nggak tahu kamu aja. Nggak Coba apa-apa, kamu aja. makanya ya. Coba. Berbahasa itu Kalau nggak boleh memang sembarangan. punya ilmu nih, ada saya kan nggak punya kaidahnya, ilmu. ada prinsip-prinsipnya, ada asasnya begitu Gini loh, sebentar. Berbahasa. Daging. Kamu bertanya, Daging, gini, kamu ya. menjawab Setiap kita gimana ini? berbicara, Gantian, mengeluarkan gantian, kata, David. itu harus tahu arti kata itu apa. Gitu. Ya aku tahu artinya, Ya, udah coba, berkali-kali coba, kuliah di KBBI coba. itu. Tuhan Sabar itu dulu artinya apa? David, kamu bertanya, aku mau jawab, mau jelaskan ini. Sabar kamu dulu ya. Ini berbahasa itu nggak boleh sembarangan. Ya, ada kaidahnya, ada prinsipnya. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daging. Kok Ya jualan karena soto kamu aja? ini suka menambigukan ya, mencampur-adukan makna Yang satu objek lebar dengan nggak ada objek isinya. lainnya. Makanya Bang Daging ini dari firman loh. Firman itu dari daging. Iya, kamu Jangan ngejek-ngejek daging. Panjang Iya, lebar. firman nggak ada itu sudah jadi isinya. daging itu. Makanya jual daging, Bang. apa Iya, coba. jualan Kamu daging aja. Daging per kilo berapa daging? Jualan daging aja. Assalamualaikum. Mana David ini bertanya kok malah dicela-cela gimana ini? Ya nggak jawab, malah lari kemana-mana lagi. Wah, kamu bertanya tentang definisi Cuma bertanya. Ya udah, satu-satu. David tenang dulu. ini ya nggak mau menerima kebenaran yang suka ngeyel-ngeyel. Ayolah, Contohnya jangan kayak si ceramah David lah. ini. Ya udah, David semuanya tenang dulu. Awet di Kristen dia ini sampai mati di Kristen yang model begini ya. Otaknya kayak Tenang dulu, nggak usah Ya, kayak tetap di pasar ya. Kristen. Oten tenang dulu. Di sini ada tetap di Balugu, Kristen, ada David berapapun tenang dulu, ada harganya. Panada tenang dulu. Ini satu-satu kalau mau ngomong. Ini yang Oten yang mau ngomong siapa ini? David, Balugu atau si Panada? Saya. Yaudah, silakan Balugu. Yang lainnya Calvin, Panada sama David tenang dulu. Silakan Balugu. Saya mau bertanya. Ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi pertanyaan saya, puasa kita orang Islam itu ajaran siapa? Ajaran para nabi, Bang. Puasa Nabi. itu ajaran para nabi. Nabi Musa berpuasa 40 hari, Nabi Isa berpuasa 40 hari. Terus Semua para nabi itu berpuasa. Makanya dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad. Al-Baqarah 183 dikatakan Nabi Muhammad. kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah diwajibkan bagi orang-orang kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi puasa Muhammad itu juga ajarannya berpuasa. para nabi. Berarti bukan perintah dari Allah ya. Ada dari Allah dong. Kan sudah dikatakan kutiba alaikum. Iya. Ya, Bang Manur nggak apa-apa. Bang Perintah Manur Allah nggak Subhanahu wa apa-apa. taala. Perintah Allah dong, David. Saya dong, Kamu ini saya nyocos dong. aja mulutmu. Belum Kan sudah siap. dikatakan satu-satu ngomongnya. Ya, silakan Belagu. Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Muhammad puasa juga. Ya puasa dong sebagai nabi utusan Allah, masa dia nggak puasa? Dia harus mencontohkan. Makanya di Al-Qur'an dikatakan wa ma arsalnak laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tapi Sudah ada tuh bagi kalau saya kamu itu Nabi Muhammad puasa. itu sebagai uswah, suri tauladan terbaik. Makanya kalau ditanyakan umat Islam berpuasa, nabinya puasa nggak? Tentu dong, karena nabi sebagai uswah. Tapi Sebagai Nabi Muhammad suri tauladan. puasa, ya berpuasa kan? Tapi Iya dong. sepengetahuan saya dia puasanya batal. Emang kau pernah lihat Nabi Muhammad? Sepengetahuan kau, kau ini ngasal-ngasal aja ngomong kau Belagu. Ngomong tuh pakai data Iya, lah. berdasarkan Al-Quran gitu. Di Al-Bukhari ya. Bacakan. Jadi dia batal. Sejak Batal kapan kenapa? Al-Bukhari itu Al-Quran, Dodo? Yes.
Oten kalau nggak fitnah kayak gini ya. Al-Bukhari itu adalah bisa diskusi. Al-Quran. Makanya kalau kau mau bertanya, jangan pertanyaan titipan, Balugu. Dari kemarin itu aja pertanyaan kau. Yesus kau berpuasa, kenapa kau nggak berpuasa kau? Bleko. Iya, kalau kami berpuasa, tapi tidak kami umbar-umbar. Loh, bagaimana berpuasa tidak umbar-umbar? Iya, berpuasanya itu membersihkan hati, membersihkan diri. Namanya Itu berpuasa itu menahan hawa nafsu, bukan berpuasa makan, itu minum. Dari mana berpuasa hati? Sunat pribadi hati, kita itu puasa menderita. puasa hati, penyakit Iya. kau penyakit hati kau, kutuk kita Kemudian kau. apa? Jangan penuh dengan kemunafikan. Hei, kau nggak usah banyak kali cerita kau. Dari mana Al-Bukhari itu adalah Al-Quran? Itu hadis. Ih, bongoknya minta ampun. Inilah umat Ya Yesus Into bodoh. silakan. Into mau naik ya, silakan Into naik. Ini Into nih asik nih Bunda Nora diskusinya. Into naik Into. Ya, Calvin, Oten Calvin, santun silakan ini, kamu deh Calvin. Balugu nih, Al-Bukhari pula dikatakan Al-Quran dari situ nampak Iya. kali. Kalau hanya titipan aja apa kau? Iyalah. Mungkin aku ini kan arti tidak 78 tahu. itu kali ya. Bunda Nora, aku kan tidak tahu Alkitabmu, tapi itu saya dengar-dengar begitu. Kau tahu nggak tentang Yeskel 23? Udah pernah kau baca? Ya, pernah. Nah, udah kau baca di depan umum, di depan pintu. Kau kan harus beritakan Injil. Udah kau beritakan Injil. Nah, pusing kau kan? Kau beritakanlah dulu Cica. Injil. Pergi kau ke lampu merah, pakai apa kau mic, baru bawa kau speaker Bluetooth. Bacakan Yeskel 23 tuh. Kalau nggak digeruduk kau di situ, dimatikan dari situ. Banyak kali kau. Udah Calvin, silakan Calvin. Panada, ini kan ada di sini. Silakan Calvin. Calvin. Calvin sama Panada monitor. Pingsan. Oke, saya cuma Silakan, mau Panada. coba ngikutin. Ya, saya cuma mau coba ngikutin si Pak Balugu ini nih. Ya, di mana Quran atau Olo SWT menganjurkan puasa, tolong dijawab dengan Al-Quran. Sudah dibacakan surat Al-Baqarah dari ayat 180 sampai 185. Diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Kalau kamu tidak sanggup karena ada halangan seperti sakit, kamu setidaknya untuk menggantikan di hari berikutnya. Bagi yang haid perempuan, kalau yang sakit setidaknya membayar fidyah. Udah, bacalah. Pandai kau membaca. Ya pernahlah pandai kau umat terjemahan kau. Itu Asbabul nuzulnya gimana? itu Coba dibacakan Allah SWT asbabul nuzul. yang mengatakan. Jangan tanya asbab nuzulnya. Asbab nuzulnya Yeskel 23 itu apa? Emang kau bersundalis kau? Banyak kali kita kau turun aja lah kau. Asbab nuzul pula kau. Asbab nuzul dari Yeskel 23 tuh kenapa mereka bersundal susunya di jama-jama di situ? Itu Tapi asbab itu kan nuzulnya apa? bukan Kenapa Tuhan kamu Allah ceritakan yang itu? Masa Tuhan punya firman Tapi kalimatnya itu kan bukan jama-jama susu? Allah yang mengatakan. Bukan Allah Tapi yang kan itu mengatakan kan bukan bagaimana? perkataan Allah. Jelas Al-Quran itu firman Allah. Dari mana? Iya, Sampaikan coba kepada malaikat Jibril. di lalu mana sampaikan dia kepada Nabi mengatakan Muhammad. Al-Quran siapa yang tulis? Iya. Pasti bukan Matius, Markus, Lukas. Itu Al-Quran siapa yang Sekarang tulis? saya tanya, Yeskel siapa yang berfirman itu? Kenapa ada Tuhan kau berfirman orang bisa penjama-jama? jadi- Saya bertanya, itu Al-Quran siapa yang tulis? Al-Quran itu firman ya. Siapa? Panada, kalau kau lagi toko-toko, kalau masih ada penyalipan situ, diam dulu lah, kau mute lah dulu kau. Ternyata masih ada penyalipan. Pertanyaanku. Iya, Selesaikan soal penyalipan di situ, Panada, baru kau ngomong satu-satu lah. Ini Balagu atau Calvin? Siapa itu Al-Quran siapa yang tulis? Benar. Sahabat-sahabat Nabi Rasulullah. Al-Quran siapa yang tulis? Sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Ya, baginda. Balagu diam dulu Siapa Calvin. yang tulis? Balagu nggak bisa diatur kena tendang kan? Nah,
Sekarang tunjukkan sama saya siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang tulis Al-Quran? Siapa yang tulis? Sahabat-sahabat Rasulullah, kau mau perlu nama? Iya, yang tulis itu siapa namanya? Banyak, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ali bin Bukan Abi Nabi Thalib. Nama-namanya masih tercatat kok. Iya, Nah, sekarang siapa yang 4 tulis? Injil itu siapa yang nulis? Itu dari- Pertanyaan Bunda Nora itu. Siapa yang nulis kitab Lukas? Kenapa bukan Siapa Allah nulis yang kitab tulis sendiri? Yohanes? Kenapa bukan Allah yang tulis sendiri? Karena Allah Ini itu botol, bukan ini manusia. botol. Nah, kalau Allah kita itu bilang bukan manusia. kalau kita bilang Allah kalau itu kita bukan bilang manusia. Tuhan itu Kau berkuasa, dengarkan. Allah itu bukan manusia, bukan Tuhan yang menyusui, Tuhan yang BAB, Tuhan yang kelaparan, Tuhan yang dimetongkan, Tuhan yang tangannya berlubang, Tuhan yang makan ikan goreng, Tuhan yang kotorannya entah warna kuning, entah warna hijau, Tuhan yang mempunyai mempunyai bulu jimbit, Tuhan yang mempunyai buah zakar. Gak ada. Tuhan kami gak seperti itu. Nah, pertanyaan saya nanti begini. Sekarang apa fungsi kelamin bagi Tuhan kau? Iya. Hidup nggak itu kelamin itu, Calvin? Apa fungsi kelamin bagi Tuhan? Kalau fungsi kelamin bagi Yesus saya tahu, untuk membuang air seninya ketika dia masih kecil. Nah, sekarang fungsi kelamin bagi Tuhan untuk apa? Iya, disunat kan itu. Berfungsi apa enggak tuh? Ada juga loh pendeta mengatakan cuma aksesoris katanya. Makanya jangan kau menghujat Allah saya. Kau bilang kenapa bukan Allah yang menulis? Sekarang pada waktu Yesus mengatakan, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman apa yang diterima oleh Yesus bunyinya seperti apa? Macet kan? Macet. Otak gedlek. Ya, firman apa yang diterima Yesus? Bunyinya bagaimana? Di mana Yesus menerima firman? Macet. Macet. Mantap. Oke, aku bahas sedikit ya. Nah, dasar keimanan Kristen yang kedua itu adalah menggunakan dogma ya. Dogma itu sederhana yang tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah gitu, termasuk kitab sucinya gitu ya. Dari sisi metodologis dia tidak terverifikasi, tidak terkonfirmasi, tidak terbukti bahwasanya itu adalah pengajaran Yesus, ucapannya, perbuatannya atau diamnya ya, yang kemudian terdata atau terdokumentasi, baik itu dihafalkan atau dituliskan, kemudian didapatkan oleh para penulis-penulis gospel Bibles ini ya, Yohanes, Lukas, Markus, Matius, Petrus, Paulus. Nah, itu semua ya. Jadi bukan narasi yang otentik, yang orisinal, melainkan itu hanya berdasarkan karangan-karangan mereka, atau dia klaim hasil penyelidikan yang tidak jelas, tidak terbukti sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah ya, kaidah akademis, kaidah jurnalistik. Maksudnya orang yang dia selidiki itu benar-benar jelas gitu ya, siapa orangnya, bapak, mamanya, kualitas keilmuannya, moralitasnya dan sebagainya. Jadi memang parameter keimanan Kristen itu ya dogma ya, termasuk kitab sucinya yang menentukan ini firman Tuhan atau bukan, ini kitab suci Tuhan, ini Paulus, Markus, Matius itu termasuk kitab suci atau bukan, Barnabas, Petrus ini bukan. Itu yang menentukan adalah bapak-bapak gereja gitu ya, alias dogma, alias subjektif ya. Dan subjektivitas seharusnya tidak bisa kita jadikan acuan atau parameter atau dasar kita beriman ya. Kenapa? Karena sifatnya subjektif, rawan sekali manusia itu tempat salah dan lupa, termasuk dia punya kepentingan menipu, berbohong, atau ditunggangi oleh orang-orang atau yang mempunyai wewenang lebih luas, lebih berkuasa dibandingkan gereja, yaitu Imperium Romawi, negara gitu ya, yang punya kepentingan untuk menyebarkan ajaran pagan, untuk melestarikan pembodohan, begitu teman-teman.
Ya, apa ini? Paneway. Bang Hos, aku turun Paneway. aku udah mau apa nih? Di sini udah jam 1 ini. Udah mau jam 2. Ada kerja bentar dulu ya. Iya Bang Menurung nggak apa-apa, mute aja. Parkun aja dulu sebentar nggak apa-apa Bang Menurung. Bang Menurung, Ya. Abang follow lah aku udah follow abang ini. Abang follow aku lagi. Iya. Supaya berteman kita besok kita bisa diskusi lagi lanjutannya. Iya. Ntar ya. Abang gak usah turun dulu ya, mute aja nggak apa-apa. Enggak, aku ada kerjaan masalahnya. Ini di sini udah jam 2 ini. Ini kan di Bali nih. Oh, gini Bang, sebelum abang turun, coba abang open cam lagi karena di sini Kristen pada mengatakan itu settingan katanya, dibilangnya abang Muslim katanya settingan. Coba abang open cam, abang buat kesaksian lagi ya, bahwasanya abang ini Kristen atau Islam gitu. Silakan Bang. Oke, saya Kristen, saya pengikut Yesus sejati. Nah, gerejanya Bang, gereja apa Bang? Ada yang nuduh abang Unitarian, ada yang nuduh abang Saksi Yehova. Apa gereja Bang? itu tuduhan itu tidak penting buat saya. Yang penting buat saya itu adalah saya pengikut Yesus, apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yesus, itu yang saya ikuti. Yalah gereja apa kamu? Itu tidak penting buat kamu itu. Yang penting saya kenapa tidak penting? Mesti mau tahu gereja apa kalau Bibelnya kan sama, Bibelnya Lukas, Markus, Yohanes. Kan sama, kitabnya sama. Kitabnya masih sama nggak Bang? Kitabnya? Nggak, yang sama, sama nggak? Kitabnya sama. Cuma berbeda pemahaman gitu aja Bang. Sekarang ini. Iya. Berbeda pemahaman kita ini gitu. Alkitab sama, berbeda pemahaman gitu. Herannya kitabnya sama kok bisa terjadi perbedaan pandangan kan begitu Calvin? Bukan, masalahnya kita mau tanya aja gereja apa? Kan ada namanya gereja, sembahyang di mana? Ya privasi dia. Saya gereja Betani. Kenapa mau privasi kalau memang tahu kalau memang Kristen? Saya gereja Betani. Betani. Oh iya, saya juga gereja Betani. Iya, jadi kembali lagi sekarang ini kapasitas iman itu kita berbeda-beda walaupun satu aliran. Berbeda-beda bagaimana? Kapasitas iman itu berbeda-beda gitu loh. Yalah berbedanya macam mana? Itu panjang kalau dia berjabarkan nanti itu panjang. Apanya yang panjang cuma singkat saya dijawab tuh. Sekarang saya tanya dulu kamu, iman ini pribadi lepas pribadi apa enggak? Apa iman bersama? Iman bersama. Loh, dari mana kamu tahu iman bersama? Iman itu adalah lepas pribadi lepas pribadi. Iman itu adalah urusan kita sama Tuhan, urusan pribadi kita sama Tuhan. Karena kita nanti akan satu iman, satu Tuhan. Iya, tapi kapasitasnya itu apa yang tapinya? Tidak ada kapasitas iman itu kan berbeda-beda gitu loh maksud saya. Kapasitas iman kita itu kan berbeda-beda. Tidak ada kapasitas iman kita itu berbeda-beda walaupun kita satu aliran. Imanmu sampai di mana? Oke, aku ada kerjaan ini, nggak terlalu panjang nanti apa ini. Makanya saya tanya imanmu sampai di mana? Makasih Bang Budiman. Yang jelas Bang Budiman Anderson. Kalau kau tanya mengenai tentang iman saya, hanya saya yang tahu sama Tuhan saya aja gitu aja. Iya. Makasih Bang Budiman hanya saya Anderson yang tahu dan Tuhan yang tahu mengenai tentang kapasitas iman saya. Kenapa? Alasan apa kayak gitu? Saya nggak bisa menentukan saya nanti masuk ke surga. Yang menentukan itu bukan saya, yang menentukan itu adalah Tuhan. Yang menentukan masuk surga kalau kita melakukan kebaikan. Iya, makanya aku bilang itu. Apa yang kita lakukan saya yang menentukan saya masuk surga. Dengar dulu, Pak. Macam mana mau masuk surga kalau kita orang jahat? Jadi ini nggak nyambung kalau begini, Bang. Masuk aku begini loh. Apanya yang nyambung? Yang menentukan masuk surga. Menuhankan bukan Tuhan itu yang paling jahat itu. Bukan Tuhan dituhankan itu yang paling jahat. Sekarang kan pertanyaannya, apakah kita masuk neraka atau surga? Jadi kalau intinya kalau mau masuk surga itu ya perlakukannya dengan yang baik. Hos, itu Bang Manurung mau kerja loh. Bang Manurung silakan turun aja. Iya. Masuk surga kalau salah Tuhan. Ya, udah. Karena di kita langsung Kristen aja karena kita Kristen itu adalah yang dilihat Tuhan itu adalah buahnya, hasilnya. Ya, buahnya, hasilnya, kebaikannya. Iya. Nah, itu makanya kalau mau masuk surga ya lakukan. Ya saya lakukan dengan sesuai dengan kemampuan saya.
Nah, iya, oke kalau Saya kau nggak bilang, lakukan. saya nggak bilang saya Kristen sempurna, tapi setidaknya saya meyakini saya tetap baratnya menyembah Tuhan begitu loh, menyembah Tuhan dan bahwa isi itu adalah juru selamat saya. Ya, bagaimana kepercayaannya? Udah aku bilang Ya kepercayaannya bertuhan dong kepada Tuhan yang benar. Ya, iblis juga percaya kepada Tuhan. Iblis percaya Iya, kepada Tuhan. iblis saja percaya sama Tuhan, apalagi manusia harus lebih percaya dong. Iblis saja sebejat-bejatnya makhluk masih percaya kepada Tuhan. Masa kamu nggak percaya sama Tuhan? Ya percayanya macam mana? Gimana rupanya? Udah aku salah dari kepercayaan saya gimana sama Tuhan. Ya kepercayaanmu sama Tuhan bagaimana? Yang gimana maksudnya? Saya kurang jelas pertanyaanmu ini. Gimana? Iya, coba dipertegas Calvin. Ya itulah makanya saya Ini kan tanya. udah Saya tanya. Konsep kepercayaan saya itu kan udah kudu Saya kan jelaskan tanya, tadi di sini. sedangkan iblis saja percaya sama Tuhan selama geletar dia percayanya kepada Tuhan. Apakah ini manusia percayanya macam mana? Mengenai tentang iblis percaya sama Tuhan itu saya nggak ada urusan. Udah bilang sama kamu tadi, itu udah bilang sampaikan sama Bapak. Konsep keimanan saya sama Tuhan hanya saya dan Tuhan yang tahu, gitu loh. Dan kembali Sekarang lagi, begini, dan Calvin. kembali Sekarang lagi, begini, Calvin. dan kembali Percaya lagi, sama ini Tuhan. pribadi, lepas pribadi. Iya, begini Calvin, aku bantu Bang Manurung ya. Begini Calvin, kalau mau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhannya benar atau Tuhan-Tuhanan? Ya Tuhan yang benar kok. Mana ada Tuhan yang Tuhan yang benar. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu ada berapa? Ada berapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Satu. Lalu siapa Tuhan yang satu itu yang benar itu menurut Yesus? Siapa? Ya Tuhan. Apalagi? Ya siapa Tuhan itu coba? Siapa Tuhan yang benar yang satu itu menurut Yesus siapa? Oke, ntar bersambung dulu. Iya, host Bang Manurung mau kerja itu. Ntar dulu. Oh iya. Ya Bu, bentar biar saya jelaskan dulu. Di sini maka tadi bilang itu iman itu adalah pribadi lepas pribadi. Nah, dari abang menarasikan bahwa Kristen itu adalah iman bersama. Tidak. Jangankan saya. Abang masuk surga belum tentu karena abang masuk surga dengan alasan enggak saya masuk surga, istri saya juga harus masuk surga. Enggak ada itu. Iya, karena keselamatan tanggung sendiri-sendiri. Itu konsepnya. Ya udah jelas makanya. Keselamatan itu tanggung sendiri, tidak ada bergantung dengan orang. Oke, Bang. Iya, Bang Manurung, ya Bang Manurung. Begini, Bang Manurung, sebelum Bang Manurung turun, tolong buat pernyataan lagi, Bang. Bagaimana pandangan Abang terhadap Yesus, Bang? Yang tegas, Bang, silakan, Bang. Yesus adalah juru selamat saya dan utusan saya, gitu loh. Apakah dia Tuhan, Bang? Juru selamat dan utusan saya. Ya seperti saya sampaikan tadi itu bahwa ada materi-materi yang tadi kita bahas itu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ sudah menunjukkan jelas bahwa itu adalah utusan dan juru selamat. Apakah Yesus itu Tuhan, Bang? Di atas Alkitab tadi. Ya, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah utusan dan juru selamat. Di situ mantap, Bang. Dari materi-materi yang kita bahas tadi itu, dari materi beberapa banyak, dari sekian banyak dari awal sampai akhir-akhir, materi-materinya itu berbicara dan merujuk kepada bahwa Yesus itu adalah utusan dan juru selamat. Nah, apa materi-materinya tadi itu? Seperti yang dibilang tadi di Yohanes 5 ayat berapa itu Nura tadi itu? Yohanes 5:30 apa 20 itu lupa saya itu. Oke. Aku saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bang Budiman tentang juru selamat ini ya. Ya, iya, ini ya. Oke. Selamat. Gak usah diapain lagi Bang Tukar lagi. Dia mau turun Bang Tukar lagi. Oke. Gak usah dikomentari lagi. Lanjut terus Bang Manurung. Closing. Lanjut aja terus. Oke, aku mau lanjut. Udah, closingnya sudah selesai. Udah. Closingnya sudah selesai. Oke, terima kasih Bang Manurung. Bang Manurung follow aku lah. Aku udah follow Abang supaya kita berteman, Bang. Follow aku lagi, Bang. Follow aku lagi supaya kita berteman gitu loh. Besok-besok kita bisa diskusi lagi. Iya. Belum ada notifikasinya, Bang. Follow aku lagi, Bang. Belum ada notifikasi dari Bang Budiman. Aku juga mau turun cuman izin bicara sedikit ya, closing gitu. Oke. Boleh. Udah boleh ya, Bang ya? Udah kok nggak ada notifikasi nih Bang Budiman? Hah? Kok nggak ada notifikasinya?
Gini, abang tekan namaku yang di atas, akun yang di atas, abang tekan, ikuti. Abang ikuti aku. Iya, oke. Sudah berteman kita? Udah berteman. Oke lah, karena aku sudah mengikuti abang. Oke bang, Bang Manurung selamat bertugas, selamat beraktivitas. Oke, karena memang gimana ya namanya ini kehidupan. Kalau kita bahas-bahas ini terus nanti duit nggak jatuh dari langit. Kita harus kerja juga, iya kan? Siap. Ini abang langsung kuturunkan. Terima kasih banyak bang ya. Iya. Biar ada nanti kita apa ini? Karena hidup ini tidak berjalan. Hidup ini kenapa? Hidup ini butuh biaya, butuh dana. Iya kan? Iya enggak? Hidup ini butuh dana, bang. Nah, nggak butuh pembicaraan atau teori, bukan. Hidup ini butuh tindakan. Tindakan dan hidup dana. ini nyata. Hidup ini perjuangan gitu bang ya. Halo Bunda Nora, Mak Lampir, apa dulu ya? Loh. Enggak apa-apa itu. Dibilang Mak Lampir enggak mungkin marah dia itu, memang itu gelarnya itu apa? Mau turun tapi sambil bully ya. Ya, yang kubuli kan Bunda Nora, enggak apa-apa lah. Enggak marah dia itu udah. Bunda Nora baik kok, baik. Iya. Oke, terima kasih Bang Manurung, abangku yang sudah sadar dan bisa membedakan mana Tuhan dan bukan Tuhan. Iya. Sekarang ada tersisa di sini Panawe, kamu Kristen atau Islam? Monitor Panawe. Izin bicara Bang Hos. Tunggu Bang Daging, kita sapa dulu Panawe. Habis ini kita lanjut. Panawe 17. Monitor, dari tadi belum ada suara nih Panawe ini. Ya, Panawe, are you Muslim or Christian? Okay, you run away, you go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya go ahead. Saya ingin menyampaikan sesuatu ke Calvin. Calvin, saya dengar si Edis TV tidak menganggap Yesus Tuhan. Kalau kau masih penasaran dengan Budiman ini, kau tanyakan si Edis TV juga ya. Kau serang di sana ya. Gitu saja. Edis TV tidak menganggap Yesus Tuhan. Ada rekamannya kok. Edis TV itu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Edis TV itu dia tuh apa itu? Unitarian itu, sosiopat. Rekamannya ada kok. Dia bukan Kristen itu. Iya. Cuman lucunya Oten ini bela-bela Edis. Lucu. Padahal Edis TV itu berbeda, dia bukan Kristen. Siapa nanti ujung-ujungnya Edis, ayo bantu Edis. Edis mau bikin rumah apologet, rumah anti geruduk, rame-rame lah Oten ngasih donasi kan. Transfer rame-rame. Nanti Edisnya kaya, Otennya tumpur. Ya, silakan. Juga nih, saya mau sampaikan, Pak Ujang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan pencipta, Tuhan cuma majikan. Iya. Yesus itu hanya dianggap Tuhan ya berdasarkan sebenarnya sentimen doang ya, fanatisme buta gitu ya, nggak pakai lagi akal sehat, kaidah-kaidah keilmuan gitu. Ya, Kristen-Kristen yang bertahan ya fanatis buta aja, atau yang memang ya ikut-ikutan aja gitu. Nah, sedikit tentang, aku mau nanggepin yang menarik dari sebenarnya tentang Pak Budiman ya, tentang dia yang poin paling krusial sama Pak Budiman itu ya mengimani kekristenan karena meyakini Yesus adalah sebagai juru selamat begitu ya. Ini sebenarnya berkaitan juga itu dengan statement terakhir Pak Budiman yang mengatakan duit itu nggak jatuh dari langit gitu ya. Jadi ada hukum sebab akibat ya, ada kaidah kausalitas ya. Kalau kita bicara tentang keselamatan juga ya, misalnya kenapa ya? Karena keselamatan itu maknanya adalah ya terhindar dari bahaya, bebas dari celaka, begitu maknanya. Dan keselamatan ini kita perlukan tentu saja tidak hanya di akhirat nanti ya, kita mati lalu dihidupkan Tuhan lagi. Nah di situ kita perlu selamat. Nggak hanya di akhirat, tapi juga di dunia ini ya, kita juga perlu selamat dong ya. Kita
kita nggak mau celaka, kita nggak mau masuk dalam bahaya di dunia ini. Ya, betul nggak itu? Dan seharusnya sesuai dengan nalar itu tadi ya, logika itu tadi, hukum sebab akibat, hukum kausalitas dan hukum tabur tuai ya. Seharusnya apa yang kita lakukan di dunia ini juga berimplikasi ya, punya dampak atau dipertanggungjawabkan nanti di akhirat begitu. Nah, itulah sebenarnya kalau kita bicara tentang keselamatan gitu. Nah, keselamatan itu bagaimana sih sebenarnya konsepnya ya, yang kita perlukan ya di dunia ini ya. Kalau kita lihat ya, doktrin kekristenan ya, itu nggak ada gunanya di dunia ini ya. Kenapa? Contohnya ya, misalnya si Calvin tadi ya melakukan pembunuhan berencana, ya, ditangkap polisi dia. Nah lalu dia pakai doktrin itu, Pak polisi, kenapa aku masih ditangkap, masih dihukumi sebagai orang yang bersalah, orang yang berdosa? Bukankah dosa-dosaku sudah ditebus dengan matinya Yesus di tiang kayu salib begitu kan? Nah itu kan jelas-jelas tidak ada gunanya ya doktrin keselamatan versi Kristen, yaitu dengan cara meyakini Yesus mati di tiang kayu salib, dengan kata lain sebagai. Berakhir sudah diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.